Kasus dugaan korupsi berupa daftar merah di Kementerian Keuangan belum usai. Kini giliran Kementerian Badan Usaha Milik Negara, BUMN, ditengarai memiliki satu kasus korupsi baru. Menteri Erick Thohir mengaku telah melaporkan satu kasus korupsi baru di salah satu BUMN kepada Kejaksaan Agung pada Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Erick mengatakan sudah sepakat dengan Kejagung untuk tidak mengungkapkan kasus ini terlebih dahulu. Pasalnya, menurut dia, laporannya itu masih harus didalami lebih jauh dan ditindaklanjuti oleh Kejagung. Kasih waktu 1-2 minggu, Pak Jampitsus, Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, dan Pak Tiko, Wakil Menteri BUMN, bisa menyampaikan kalau sudah dapat laporan tertulis, kata dia saat ditemui di kantor Kejagung, Jakarta Selatan pada Senin, tanggal 6 Maret tahun 2023. Jaksa Agung, Sanitiar Burhanuddin pun mengatakan pihaknya akan mendalami laporan tersebut. Ia menuturkan pihaknya akan berusaha menyelidiki kasus itu lebih jauh demi mendukung upaya bersih-bersih BUMN yang dilakukan Erick Thohir. Kasus ini menarik tapi belum bisa kami sebutkan kasusnya, karena mau diperdalam lebih dahulu, kata dia. Sanitiar juga mengatakan akan menyelesaikan urusan peralihan pengelolaan aset BUMN yang tengah berlangsung. Baru-baru ini, Kejagung menyerahkan aset berupa surat berharga dari kasus asuransi Jiwasraya senilai 3,1 triliun rupiah. Kejagung juga tengah memproses aset Jiwasraya lainnya senilai 1,4 triliun rupiah. Sebelumnya, Erick juga mendorong rencana daftar hitam atau blacklist bagi direksi dan komisaris BUMN yang terdeteksi korup. Hal itu, kata dia, dilakukan agar mereka tidak dapat kembali menjabat di perusahaan pelat merah. Selain itu, ia berharap upaya tersebut dapat menghilangkan stigma negatif BUMN sebagai sarang koruptor. Adapun BUMN yang di blacklist, diantaranya Krakatau Steel, Waskita, dan Pertamina. Kami akan mengumumkan yang namanya blacklist, individu-individu yang sudah terdeteksi korup ataupun yang rekam jejaknya ketika diberi kesempatan, mau pindah ke BUMN lain, kami blacklist, kata Erick, tanggal 13 Desember tahun 2022. Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkap data profil pegawai Kemenkeu yang memiliki risiko tinggi. Dia mengatakan setidaknya ada 29 pegawai yang masuk daftar profil risiko tinggi atau daftar merah. Rafael Alun Trisambodo ada di 29 yang tinggi. Eko Darmanto, tadi saya sebutkan 29 itu, ujar Sri Mulyani dalam wawancara khusus dengan Tempo di kantornya, Jakarta Pusat, pada Jumat siang, tanggal 3 Maret tahun 2023. Rafael Alun Trisambodo sebelumnya menjabat sebagai Kepala Bagian Umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak yang sedang disorot kekayaannya. Namanya muncul setelah anaknya, Mario Dandi Satrio, melakukan penganiayaan terhadap D. Mario juga kerap memamerkan hartanya di media sosial. Sementara Eko Darmanto, merupakan Kepala Kantor Bea Cukai Yogyakarta. Eko viral di media sosial karena memamerkan harta kekayaannya. Dia juga disebut memiliki koleksi mobil antik dan motor gede, Harley Davidson serta beberapa barang dengan merek mahal. Baik Rafael Alun dan Eko Darmanto saat ini statusnya telah dicopot dari jabatan. Pencopotan mereka dari jabatan oleh Kemenkeu untuk mempermudah proses pemeriksaan selanjutnya. Selain yang masuk ke dalam daftar merah, Sri Mulyani juga mengungkap ada yang masuk dalam daftar kuning yang jumlahnya 69 orang pegawai, serta yang risiko rendah ada 174 plus 34 orang, ucap Sri Mulyani. Namun, dia tidak merinci nama-nama pejabat tersebut. Jadi, bagaimana menurut teman-teman tentang berita ini? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Jangan lupa tekan tombol subscribe, klik like, komen dan share videonya. Tekan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih.